Halo semua, kembali lagi bersama saya di channel Aqua City Official. Ya, jadi setelah sekian lama, akhirnya saya kembali dari kesibukan saya yang cukup padat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan logaritma kelas 10 di kurikulum Merdeka. Jadi kita langsung saja untuk contoh soal yang pertama. Jika bentuk sederhana dari 5 log 9 ditambah 5 log 24 dikurangi 3 dikali 5 log 2, yaitu 5 log M, tentukan nilai dari M. Nah, tetapi sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu simbol log ini ya. Jadi simbol log ini merupakan simbol dari logaritma ya. Ketika kita melihat sebuah logaritma itu merupakan pembendaharahan atau penyederhanaan dari bentuk eksponen. Jadi contohnya itu kalau kita punya pangkat 3 yaitu 8, maka kalau kita bisa ubah jadi logaritma, artinya 2 pangkat berapa biar menjadi 8, yaitu 3. Itu merupakan salah satu contohnya ya. Nah, kita kembali lagi ke soal ya. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan beberapa sifat ya. Jadi kalau kita lihat di sini pangkatnya ya. Jadi di sini ada bilangan pangkat 5 ya. Ini ya, ini 5, ini 5 dan ini 5. Yang ditanya juga 5 ya, bilangan atas ini. Jadi kita bisa menggunakan sekiranya ada 3 sifat ya. Yang pertama itu kalau nanti ada A log M ditambah dengan A log N itu sama dengan A logaritma dari bilangan hasilnya ini kita kalikan. Jadi M dikali N. Kemudian kalau nanti dia operasinya pengurangan, jadi A log M dikurang A log N itu setara dengan A log M dibagi N gitu. Nah, lagi satu, kalau nanti bilangan pokoknya itu bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Misalnya A pangkat M, terus logaritma untuk bilangan hasilnya di sini kan B pangkat N. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi N dibagi M dikali dengan A logaritma B. Gitu ya. Jadi dengan ketiga sifat ini kita akan sering bermain di sini atau sering menggunakannya nanti. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan untuk operasi yang ada di soal. Kita tulis kembali. Jadi ada 5 log 9 ditambah 5 log 24 dikurangi 3 dikali 5 log 2. Nah, kita coba satu persatu ya. Jadi di operasi penjumlahan ini ya, kita perhatikan dulu. Nah, di sini bilangannya sudah sama ya. Jadi kalau kita lihat di formula pertama itu bilangan pokoknya itu adalah 5. Sehingga kita bisa langsung saja mengalihkan bilangan hasil dari logaritma itu 9 dikali 24. Berikutnya adalah yang di 3 dikali 5 log 2. Ini bisa kita perhatikan dari sifat ketiga ya, jadi dari A log B. Jadi ini merupakan bilangan yang berada di luar logaritma ya, alias perkaliannya. Jadi kita bisa ubah menjadi bentuk pangkat dari 2 ini sendiri ya. Jadi nanti sama aja seperti N dikali A log B. Berarti nanti dia hasilnya 5 log 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena di sini itu setara dengan 3 per 1 ya. Kalau 3 per 1 berarti kita nyatakan dia 3 ini itu sebagai N ya. Jadi 1 sebagai M gitu ya. Jadi di sini nanti kan pangkat N ya. B pangkat N sama, tapi nanti di sini 5 pangkat 1. Nah, tapi secara tidak tertulis kita langsung saja jadinya 5 gitu ya. Selanjutnya kita bisa kalikan 5 sorry, nanti 9 dikali 24 itu nanti dapatnya 216 ya, dikurangi dengan 5 log
2 pangkat 3, yaitu sudah pasti dapat 8 ya. Nah, berikutnya kita bisa menggunakan sifat 2 ya. Jadi di sini sifat 1. Jadi yang ini tadi itu adalah sifat 3 ya. Nah, untuk ini kita bisa menggunakan di sifat kedua ya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya masih sama ya. Jadi kita peroleh 5 log 216 dibagi 8. Oke. Disetara dengan 5 log. Jadi kita dapatnya 5 log 27 ya. Nah, kita bisa perhatikan di soal ya. Jadi jadi operasi yang panjang ini dinyatakan dalam 5 log M ya. Jadi sudah pasti kita tahu bahwa nilai M-nya itu 27 ya. Artinya kita memperoleh M sama dengan 27. Jadi seperti ini ya. Nah, cukup mudah ya untuk yang pertama ya. Contoh 1. Nah, perlu diingat kembali, jadi ketiga sifat ini akan kita gunakan juga untuk soal-soal berikutnya. Nah, kalau sudah paham, kita bisa lanjut. Kita ke nomor 2 ini ya. Jika nilai eksak dari 5 log 1/125 dikurangi 27 log 81 ditambah log 100/36 log 6 menyatakan dalam bentuk depan sederhana X per Y dengan X dan Y bilangan bulat, tentukan nilai dari X tambah Y. Nah, pertama kita tulis lagi ya. Nah, berikutnya adalah kita bisa mengulik satu persatu ya bentuk logaritmanya. Nah, jadi 5 log 125 itu artinya 5 pangkat berapa biar jadi 125. Kita memperoleh hasilnya yaitu 3 ya. Itu mudah. Kemudian jadi untuk bentuk kedua ini kita tidak bisa langsung 27 pangkat berapa menjadi 81 kan tidak ya. Nah, karena itu kita bisa mengubah bentuknya ya. Jadi 27 itu berasal dari 3 dipangkatkan 3 gitu ya. Jadi setara sama dengan 27. Nah, kalian bisa cek sendiri kenapa seperti itu ya. Nah, pasti 27 itu bisa diperoleh dari operasi perpangkatan gitu aja sih. Berikutnya untuk 81 itu berasal dari bilangan pokoknya itu 3 dan pangkatnya itu 4 gitu ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan dulu untuk yang bentuk pecahan ini ya. Jadi di sini ada namanya log 100 ya. Ada log 100 tapi di depannya tidak isi apa. Ini tidak isi bilangan pokoknya. Nah, untuk bentuk seperti ini itu artinya jadi kan ada log A itu setara dengan 10 logaritma A. Gitu ya. Ini bisa kalian ingat juga ya. Siapa tahu nanti di soal itu nanti di depan logaritma atau bilangan atas ini tidak isi apa gitu ya. Jadi itu sama dengan 10 log A. Artinya nanti 10 log 100 ya berarti 10 pangkat 2 ya biar jadi 100. Berikutnya 36 log 6. Nah, kita kan tidak bisa langsung ya. 36 pangkat berapa menjadi 6 kan itu. Nah, tapi 36 itu berasal dari bilangan pokok 6 dan pangkatnya 2. Jadi 36 pangkat 6 pangkat 2. Gitu ya. Log 6. Nah, berikutnya kita bisa lanjut ya. Nah, jadi untuk bentuk kedua ini sama seperti di sifat sebelumnya ya. Jadi hasilnya kita tuliskan dulu yang 4 ini ya. Ini adalah nilai dari M tadi ya. Dan ini adalah nilai sorry ya. Nilai N. Jadi nanti kita tuliskan berarti 4/3 ya, dikali dengan 3 log 3 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang di sini kita tulis tetap 2, tapi yang di bawah ini pangkat 1 artinya ya. Ini 6 pangkat 1 ya. Sama saja seperti tadi. Jadi kita tuliskan 1/2 dikali
6 log 6. Kita langsung terus, jadi 4/3, jadi 3 log 3 kan 1 ya, jadi tidak perlu lagi ditambah dengan 2/tengah, karena ini 6 log 6 kan 1 ya, berarti kita dapat 3 dikurangi 4/3 tambah, nah 2 dibagi setengah itu sama artinya dengan 2 dikali 2/1 ya. Kita lanjut, nanti dapatnya 3 dikurangi 4/3 ditambah 4 ya, 2 kali 2. Kita lanjut, 3 ditambah 4 7 kurangi 4/3. Jadi dengan pecahan kita peroleh di sini 3, netnya 7/1 ya. Nanti kita kalikan 3 masing-masing agar bisa sama penyebutnya ya. Jadinya 21 dikurangi 4. Jadi 21 kurang 4 itu 17/3. Nah, apakah sudah sederhana? Ya, sudah ya, karena tidak bisa saling membagi. Nah, jadi bentuk di soal itu dinyatakan dalam X per Y ya. Jadi kita peroleh X-nya 17 dan Y-nya 3 ya. Jadi X ditambah Y itu sama dengan 17 ditambah 3 ya. Kita peroleh jawabannya yaitu 20. Ya, jadi sama ya. Jadi untuk sifat yang banyak digunakan di sini adalah sifat nomor 3 ya. Yang tadi bentuk seperti tadi. Bisa kalian lihat kembali ya di contoh pertama. Oke, karena sudah untuk soal ini, kita bisa lanjut ke soal terakhir ya. Oke, sekali lagi kita kembali ke yang pertama ya. Nah, jadi seperti ini ya formnya ya. Yang bilangan bawah yang pangkat n itu ditulis lebih dulu ya, lalu nanti dibagi dengan yang di pangkat atas. Pilih yang ini ya. Diberikan definisi dari 3 log 5 sama dengan P dan 3 log 7 sama dengan Q. Jika log 245 dibagi log 3 setara dengan A dikali P ditambah B kali Q, dengan A dan B bilangan bulat, tentukan nilai dari A dikali B. Nah, jadi di sini ada logaritma pembagiannya, tapi tidak boleh langsung 245 bagi 3 ya. Itu beda makna alternatif. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan formula lagi satu ya. Jadi ada sebuah formula di mana kalau nanti ada dia A log M dibagi dengan A log M itu setara dengan N log M gitu ya. Jadi syaratnya nanti bilangan pokok di sini itu harus sama dulu gitu ya. Baru nanti bisa lanjut. Udah ya. Nah, baru kita bisa pakai. Kita tuliskan semua. Jadi 2 log 245 dibagi log kita tulis sama dengan, nah sama kan bentuknya ya, karena di sini sama artinya dengan 10 log 245 dibagi dengan 10 log 3 ya, sama saja. Nah itu ya, jadi nanti formnya 3 log 145. Nah selanjutnya kita bisa melakukan memecah bentuk logaritma di sini ya. Jadi maksudnya memecah itu mengubahnya jadi bentuk komfaktoral. Nah caranya gimana? Ya cukup mudah ya. Jadi 245 itu bisa dibagi oleh apa gitu. Jadi 245 itu kan kalau secara sekilas itu bisa dibagi oleh 5 gitu ya. Jadi kalau dibagi 5 itu hasilnya 49. Nah, 49 itu kan dibagi 7 pasti 7. Nah, jadi nanti bentuknya adalah 5 dikali 7 dikali 7. Nah, itu adalah bentuk yang setara dengan 245. Nah, kembali lagi ke sifat pertama ya. Jadi kalau kita balik, sifat pertama itu setara dengan 3 log 5 ditambah dengan 3 log 7 ditambah dengan 3 log 7 gitu ya. Jadi kalau kita balik di sifat pertama ya. Tadi kan kalau ada bilangan pokoknya sama di sini ya. Sini kan bilangan pokoknya sama ya.
3 dengan 3. Nah, tapi kalau kita jumlahkan, nanti bilangan yang di bawah sini ya, di samping log, sebelah kanan log itu dikalikan. Nah, sekarang kita balik, yang dikalikan kita ubah jadi operasi penjumlahan logaritma. Nah, kembali lagi ke sini ya. Jadi 3 log 5 sudah didefinisikan sebagai variabel P ya. Jadi kita tulis P, terus ditambah dengan Q ya. 3 log 7 itu adalah Q. Kemudian ditambah dengan 3 log 7 yaitu Q. Sesuai dengan bentuk aljabar kita tuliskan. Jadi nanti di sini adalah P, kemudian ditambah dengan Q ditambah Q adalah Q. Nah, itu ya. Nah, berikutnya kita kembali lagi ke nah, sini kan formnya dalam bentuk penjumlahan dua variabel ya. Jadi nanti A P ditambah B Q. Nah, di samping P itu adalah satu ya. Nah, saya bisa tulis ini adalah satu P artinya ya. Jadi itu P. Nah, ini P. Nah, kemudian untuk yang ini, untuk yang BQ, berarti B-nya 2 ya. Otomatis A dikali B itu sama dengan, jadi A-nya 1 dikalikan B-nya 2. Jadi kita peroleh totalnya ya 2. Nah, jadi untuk contoh 3 itu punya satu sifat khusus seperti ini ya. Dan itu bisa kalian pelajari kembali. Oke, seperti itu saja ya dari saya. Beberapa sifat logaritma yang paling sering digunakan dalam beberapa tes ya. Tapi mungkin sebenarnya pembedahan, jadi mungkin sebenarnya banyak sekali ada contoh-contoh soal lainnya. Tapi yang paling penting bisa paham dulu sifat-sifat logaritma ini. Baiklah, jadi sekian dari saya dan terima kasih kalian sudah menonton dan sampai jumpa.